Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita telah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkumpul dan melanjutkan aktivitas kita, yakni belajar pendidikan agama Islam. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan selalu bersalawat kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Nah, sekalian, terlebih hikmahnya pada pelajaran kita pada hari ini, mari kita pimpin doa. Silakan mentor pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Dan pelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Absen dulu Andiko. Dir, Pak. Aprizon, Dir, Pak. Bunga, Dir. Des. Dir, Pak. Alhamdulillah kita semua. Jadi kita pada hari ini belajar tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup. Inilah materi kita pada hari ini. Ini bab 4 daripada materi kita. Ya, ini dalam buku, silakan buka buku. Materi bab 4. Bab 4, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Di mana tujuan pembelajaran? Sudah perhatikan? Di slide yang ada di depan, inilah tujuan pembelajaran kita. Di slide. Ya, setelah kita mengikuti proses pembelajaran ini nanti, yang pertama kita meyakini bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah sumber hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menunjukkan perilaku ikhlas dan dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, menganalisis kedudukan Al-Quran dan hadis. Kedudukannya apa? Sebagai sumber hukum Islam. Ini apa kedudukannya? Yang ketiga, mendeskripsikan. Kita bisa menelaah, menganalisa manfaat apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi itu tujuan kita. Mudah-mudahan tujuan ini tercapai untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan dulu. Ini nanti ada video. Ada video. Itu tadi video. Sudah kalian perhatikan bagaimana kalau Tuhan berkehendak, bagaimanapun kondisi, kita melihat bagaimana seorang bocah yang tak bisa dikatakan tak berdaya, tak sama dengan kita, bisa habis Al-Quran. Itu kebesaran Tuhan. Setelah kalian memperhatikan ini, apakah inspirasi yang bisa kita ambil dari seorang bocah yang ada di dalam video ini? Silakan kira-kira yang bisa memetik hikmah daripada inspirasi daripada yang ada di dalam video ini. Silakan tunjuk tangan kalau ada yang. Ya, oke, silakan. Menurut saya, kondisi fisik bukan berarti untuk menghalang kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi kondisi fisik itu yang pertama, bukan menjadi penghalang kita. Ini merupakan motivator bagi kita, motivasi kita
Kita seperti itu bisa, apalagi kita yang sehat. Yang pertama yang bisa kita ambil petik daripada video yang pertama. Yang kedua apa? Ya Pak, Oke. menurut saya Allah akan memberikan jalan kepada umatnya walaupun bagaimana keadaan umatnya. Akan memberikan jalan asal kita mau berusaha. Ya. Kondisi fisik contohnya bisa memberikan jalan kepada dia untuk menghafal. Ini mungkin inilah kelebihan manusia. Ya. Tiap orang pasti punya kelebihan. Nah, ketika fisiknya lemah, pasti ada kelebihannya. Jadi kita masuk materi kita. Pengertian daripada Al-Quran. Coba silakan lihat buku. Karena mati lampu di sini nampaknya kita tidak bisa melayangkan klik. Maka silakan lihat buku dulu. Pengertian daripada Al-Quran dan hadis dari segi bahasa. Dari segi bahasa itu apa? Qira'ah, atau yang dikenal dengan istilah bahasa kita yaitu bacaan. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, itu adalah kalamullah. Kalamullah, katanya Allah, penanya Allah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Lebih kurang 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu dari segi istilah. Kedudukan daripada Al-Quran ini sebagai sumber hukum yang tertinggi, sebagai sumber hukum Islam yang pertama, di mana inti daripada Al-Quran itu ada 3. Yang pertama berupa akidah dan keimanan, akidah dan keyakinan. Yang kedua berupa syariat atau ibadah fikih, ibadah kemasyarakatan, muamalah. Ada kalau di dalam Al-Quran. Yang ketiga, apa isi daripada Al-Quran itu? Yaitu tentang atau budi pekerti, akhlak tingkah laku manusia, ada semuanya di dalam Al-Quran. Apa contohnya? Kejujuran, apalagi tingkah laku manusia, apa? Ghibah, membunuh, ada semuanya hukumnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dia sebagai sumber hukum yang pertama. Yang kedua, ini hadis. Kita lihat konten daripada hadis. Hadis dari segi bahasa. Ya, hadis dari segi bahasa yaitu perkataan atau ucapan. Perkataan ucapan siapa? Ucapan Nabi. Oke, dari segi istilah apa? Segala perbuatan dan perkataan dan ketetapan Yang dilakukan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sumber dari hadis itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Itulah sumbernya. Kalau Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadis
di dalam hadis ada namanya istilah, ada namanya sanad, ada namanya makan, ada namanya rawi. Ya. Masih ada dalam hadis. Sanad itu orang yang berhubungan langsung dengan Nabi, yang bertemu langsung dengan Nabi. Maka itu isi daripada hadis itu. Rawi itu orang yang meriwayatkan, disebut dengan rawi. Orang yang meriwayatkan riwayat. Hadis itu apa fungsinya? Nanti silakan kalian diskusikan. Silakan bentuk kelompok, Pak. Silakan kalian kerjakan dulu. Yang pertama fungsi hadis. Ini fungsi hadis yang pertama. Ini fungsi hadis yang kedua. Ini fungsi hadis yang ketiga. Silakan kalian diskusikan apa maksud dan tujuannya, bagaimana maknanya. Nanti silakan kalian diskusikan dengan kawan-kawan kalian. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kita pada hari ini. Silakan kelompok 1. Siapa juru bicaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan salat. Perintah salat dalam Al-Quran masih bersifat. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan diskusi kami. Pembukaan pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan barang siapa yang diantara melihat bulan maka puasalah. Kemudian ayat tersebut memperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi berpuasalah. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang hadis, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misal dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 dikatakan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Itulah tadi hasil diskusi kita tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama apa? Dia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu yang masih bersifat umum. Contohnya tadi apa? Tentang sholat. Bagaimana sholat itu? Banyak di dalam Al-Quran banyak perintah sholat. Aqimus sholat, dirikan sholat. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran itu bagaimana tata cara sholat. Tidak ada. Tidak ada tata cara sholat. Oke, kita lanjutkan. Pak kasih tugas. Sebelum Bapak akhiri, Bapak simpulkan bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman kita. Ya. Pedoman kita, inilah dua sumber hukum kita. Insya kalau kita pegang teguh ini, kita akan selamat dunia dan akhirat. Sebelum akhiri, Pak kasih tugas kalian. Silakan kalian kerjakan nanti. Silakan setelah ini kalian foto. Anak kalian bagaimana tugas selesai? Selesai. Oke, silakan kalian kumpul ke depan kelas.
Alhamdulillah materi kita pada hari ini mudah-mudahan tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai dan mudah-mudahan kalian akan bisa mempedomani dua sumber hukum Islam, yang paling utama yaitu Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Akhir saja pertemuan kita pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.